Kita jelasin di belakang mobil gini aja ya, karena di rumah harus ke rumah lagi ribet men. Di kameranya gue taruh depan gini, gue duduk santai di mobil. Oke, ini gue tutup, gue ambil lembaran, satu lembar aja. Ini jadi slip gaji gue selama 1 tahun ya, gue kumpulin, selalu gue kumpulin buat dokumentasi. Nah ini salah satu paycheck gue guys ya. Waktu itu gue di restoran ini gue kerja weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kebetulan di sini pagi ya, selamat pagi buat teman-teman. Dan kalau lagi nonton malam ya gue ucapin selamat malam. Kalau lagi nontonnya sore, gue bilang kalian ke kalian selamat sore semuanya ya. Semoga selalu kalian diberikan kesehatan yang luar biasa, rezeki yang berlimpah, terus pokoknya yang penting sehat guys ya. Itu aja sih ya, kalau namanya kalau sehat itu kita bisa kerja cari duit ya. Nah hari ini kebetulan hari libur, baru kerja berapa hari, 2 hari ya di tempat kerja pertama. Udah dikasih libur lagi 2 hari. Jadi gua dari tempat kerja ke Virginia kemari 2 jam lebih sedikit ya. Terus ya udah gue cabut pulang aja, malamnya pulang kerja kemarin hari Minggu ya. Nah di sini nih kebetulan hari Selasa, kemarin udah spending time with family juga. Hari Senin kita udah makan-makan kayak sama keluarga ya. Terus kayaknya hari ini gua mau ngobrolin soal gaji. Berapa sih gaji di Amerika sebagai tukang masak atau tukang nasi goreng ya. Di Amerika nih kita bukan terkenal sebagai koki atau chef gitu ya, tapi bahasa Indonesia tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng itu bukan berarti tukang nasi goreng yang di gerobak-gerobak gitu ya, pada umumnya di Indonesia bukan. Jadi ini khusus di Japanese restoran, Japanese steakhouse. Nah kemarin gue udah cerita kenapa gue pindah kerja gitu ya. Karena alasannya, satu, gue biar bisa lebih dekat dengan keluarga. Yang kedua, cari pendapatan yang lebih baik lagi. Terus udah gitu gue di sini untung waktu gitu guys. Dengan pendapatan yang kurang lebih beda sedikit ya, beda sedikit dari tempat yang lama, tapi waktunya itu gue masuk sore. Dari Senin sampai hari Jumat itu gue kebetulan masuk sore. Terus paginya mungkin gue akan bikin rencana ya, kayak lebih sering bikin konten buat kalian tentang apa aja gitu ya. Atau mungkin gue mau bikin kayak private party ya. Gue sorenya cari tamu, cari customer untuk siapa yang mau masak di rumah gitu ya, bisa datengin gue. Terus kemudian mungkin gue bakalan modal lagi, beli grill lagi. Mungkin bakalan bikin konten untuk masak di tamu ya, di rumah tamu, maksudnya di rumah customer, undangan. Jadi istilahnya kayak private party gitu. Private party masakin kayak birthday atau kayak dia mau nikah atau mau acara-acara party gitulah. Dan itu pendapatannya udah cukup lumayan besar guys. Udah gitu kita dapatnya cash. Terus kalau di restoran ini, kita kerja di restoran, kita dapat gaji. Itu ada namanya kayak paycheck gitu ya, payroll. Nanti bakalan gue jelasin sama kalian gimana sih potongan pajak di Amerika kalau kita kerja sesuai dengan gaji kita masing-masing ya. Sekarang sebelumnya kita mau ajak kalian jalan-jalan dulu. Nggak tahu nih gue mau kemana nih ya. Mungkin gue mau cari sesuatu barang ya, di kayak thrift store gitu, atau di barang-barang antik. Kita lihat aja ya. Let's go, kita jangan kelamaan maksud gue. Kita cabut aja langsung. Jangan kemana-mana guys ya, ikutin gua, stay tune di channel gua, oke? Jadi guys, kemarin gue udah memulai kerja pertama di tempat baru gue ya. Gue coba adaptasi gitu ya. Ternyata agak banyak
beda ya, karena mejanya itu setiap restoran tuh beda-beda. Kebetulan di tempat gue yang baru ini adalah salah satu restoran lama banget guys, mungkin tahun 90-an ya. Jadi di restoran ini namanya company besar di Maryland ya. Mereka ada beberapa cabang ya di mana-mana di Maryland. Kebetulan gue dapet tempat yang paling tua gitu ya. Dan ownernya sendiri udah memisahkan diri dari yang company besar tadi ya, yang tadi gue sebutin. Tapi gue nggak bisa sebutin nama, nanti pasti kalian lihat di vlog gue dimana gue bakalan tunjukin di tempat kerja gue yang baru namanya apa gitu. Jadi gimana ya, namanya setiap pindah kerja itu di tempat baru selalu kita harus beradaptasi dengan orang-orang baru ya, karyawan baru, teman-teman baru, terus bos yang baru, terus customernya juga baru. Jadi ya refreshing sedikit lah, nggak boring gitu ya. Mudah-mudahan gue bisa lebih awet di sini. Nah ini suasana pagi ya, waktunya orang Amerika pada berangkat kerja. Kebetulan di sini jam 9-an ya. Jadi jalan rayanya ini cukup padat merayap ya, cukup sibuk banget ya. Banyak mobil-mobil pada berangkat kerja ya, mungkin mereka pada kerja kali pagi-pagi ini orang Amerika. Dan kita udah hampir sampai nih guys. Itu ada satu toko yang dari kemarin gue penasaran itu ya, isinya apa gitu loh. Toko ini selalu rame gitu ya. Oh ini kayaknya donation center ya, barang-barang bekas juga ya. Coba kita lihat lah, boleh nggak kita ngerekam video ke dalam. Jalannya ada di sebelah kanan. Terus kita balik sini. Jamnya sekolah, anak sekolah juga pada berangkat sekolah ya. Ini setiap hari kayaknya rame. Gue gak tau nih udah buka apa belum ya. Kita udah sampai, kita mau parkir dulu ya. Jangan kemana-mana guys, stay tune, tetap di channel gua. Di channel gua, jangan kemana-mana pokoknya. Di sini bareng gua siap ya. Kayaknya masih ramai antri ini. Kayaknya antri ya. Pagi-pagi gini antri nih. Ini namanya tokonya The Salvator Army. Mereka pada cari barang-barang bekas ya. Ada di sebelah pinggir jalan raya guys ya. Tadi udah gue lihat di situ jam bukanya ternyata jam 10. Aduh, kurang 30 menit lagi. Tapi mereka udah banyak yang antri ya. Gue penasaran juga ini toko apa ya. Mungkin barang-barang bekas juga. Mudah-mudahan gue bisa ngerekam video di dalam ya. Kita kasih lihat ya ke kalian gimana sih ramenya mereka. Jam setengah 10 aja udah pada antri. Itu berarti barang ini kayaknya di obral-obral gitu ya. Mudah-mudahan gue bisa bikin video. Nanti kalau nggak bisa pakai kamera, gue mungkin pakai handphone ya. Kita ke dalam, kita amati apa sih toko ini nih. Namanya Family Store The Salvator Army. Mungkin barang-barang tentara gitu kali ya. Gue nggak tahu deh. Kita coba ke dekat ya. Gue harus bawa perlengkapan ini. Mudah-mudahan bisa bikin video lancar ya, nggak dilarang, atau kita bisa minta izin. Kalau dikasih ya bikin, kalau nggak ya nggak apa-apa. Oke. Dulu. Repot nih guys kalau bikin video di Amerika nih, harus minta izin. Nah, ini tokonya ada di situ tuh, tulisannya di Family Store Salvator Army. Jadi tokonya itu ada di pinggir jalan raya guys, tuh Family Store The Salvation Army, bukan Salvator, Salvation Army. Kalian pada antri, udah jam segini masih pada antri maksudnya. Guys, kita udah masuk nih, lainnya udah dibuka. Good morning. Ini gue pertama kali nih masuk di sini nih. Antri, ternyata ini kayak barang-barang thrift store gitu ya, barang-barang bekas, ada jual baju-baju.
terus barang-barang antik kayak piring gelas ya, dapur, sepatu juga ada tuh guys, pisau-pisau juga ada. Sendok ternyata murah, ini banyak barang yang gue perluin ya di tempat tinggal baru ya. Jadi guys, gue tadi udah berusaha minta izin untuk syuting ke dalam untuk bikin video. Jadi ternyata isinya tuh di dalam tuh kayak barang-barang bekas ya. Kalau kita beli itu kemungkinan untungnya atau uangnya itu mungkin didonasiin ya. Jadi gue tadi dapat karena gue pindahan ya, pindah rumah, gue harus punya barang-barang seperti ini nih untuk masak apa segala macam ya. Panci ya kan, beli tempat panci-pancian gini, terus gelas apa ya. Nah harganya sekitar di bawah $5 ya. Ini aja $3.50. Nah ini $3.50-an. Terus tadi gue beli gelas harganya $2 ya. Semua ada. Gue beli meja ini nih buat ngedit-ngedit video ya, lumayan ya. Ini harganya $10. Jadi tadi habis sekitar berapa nih totalnya? $28. Udah banyak ini guys, satu box barang, satu box ini ya. Mohon maaf gak bisa syuting ke dalam nih karena kita nggak dapat izin tadi ya. Gua udah berusaha izin. Nah sekarang kita mau balik lagi ke rumah, balik lagi bakalan ngomongin gaji ya, berapa gaji tukang nasi goreng atau tukang masak di Amerika ya guys. Jangan kemana-mana, stay tune di video gua ya. Kita tadi nggak dapat izin untuk bikin video ke dalam ya. Tadi gua udah sempet lihat ya, barang-barang di dalam tuh banyak ya, kayak barang-barang thrift store bekas-bekas ya. Ada elektronik, ada baju-baju, ada alat-alat dapur, kamar mandi, lengkap banget ya. Cuma tadi gua nggak nemuin blender, gue cari blender soalnya tadi. Ya kadang-kadang begitulah bikin video di Amerika tuh nggak segampang yang kalian kira ya. Kita harus minta izin dulu, ya kan? Apakah dikasih apa enggak? Kita nggak bisa bikin video secara bebas di sini guys. Nah, sekarang kita balik ke rumah untuk menjelaskan ke kalian gimana sih prosedurnya selip gajinya orang tukang masak, seorang tukang masak atau tukang nasi goreng di Amerika ya. Jadi biar jelas kalian berapa kita dibayar plus tip, dan sekalian kalian rupiahin ke Indonesianya ya. Oke, kita mau cabut dulu. Ya, berhenti juga, ada kereta api lewat guys. Ada si Komo lewat. Oke, jadi detailnya fokusnya tuh, intinya kerja di restoran itu kalau kita udah punya pengalamannya, mereka udah tahu berapa yang mereka harus bayar ke kita ya. Jadi basically-nya itu rata-rata kalau kalian udah punya pengalaman itu gaji dasar itu biasanya sekitar 2.000 sampai 2.600 ya plus tip. Jadi basically-nya itu 2.500 sampai 2.600 plus tip. Nah, dan itu tergantung deal kalian masing-masing ke restoran ya. Biasanya ya, tergantung pengalaman juga berapa mereka harus bayar ke kalian. Jadi kalau masalah tip itu tergantung juga bagaimana rame atau tidaknya sebuah restoran yang di mana kalian bekerja gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bikin average aja tuh tip bisa sampai 1 minggu itu sekitar 300 sampai 400 itu kalau sepi ya. Bahkan bisa mencapai $600-an seminggu kalau kita kerja di tempat yang restoran selalu rame ya. Restorannya itu selalu rame. Bisa tip itu bisa sampai 800 atau 1.000 1 minggu kayak gitu ya. Nah, dari basic ini biasanya itu juga tergantung restorannya di mana kalian kerja. 2.600 itu kadang ada yang udah potong pajak, ada yang udah belum dipotong pajak gitu ya. Ada yang belum dipotong pajak, ada yang udah dipotong pajak. Jadi pajak di Amerika ini kira-kira kalau pajak kerja sekitar, kalau normalnya ya, itu 1 bulan bisa kita kena potong sekitar $200 sampai $300 1 bulan. Jadi 1 minggunya per 1 minggu biasanya $60 sampai 80 atau mungkin sampai $90 gitu ya. Nah kayak gitu, seperti itu. Jadi terima bersih kadang-kadang cuma 2.000,
atau cuma 2.200 atau 2.300 atau kadang 2.600 itu udah take home gitu, gaji bersih. Tapi biasanya kalau restoran yang udah mengerti berapa harus bayar kalian, biasanya itu regular itu bisa mencapai sekitar 3.000 sampai 3.200 per bulan ya. Itu kerja 5 hari, liburnya 2 hari. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi nanti gue jelasin gimana potong gaji di slip gaji gue ya, di salah satu slip gaji gue yang kebetulan gue waktu itu kerja part time. Jadi part time sama full time itu beda. Nah, kalau tadi yang gue jelasin tadi itu biasanya kita kerja full time di sini bisa dapat 2.000 sampai 2.600 atau bahkan sampai 3.000 lebih buat basically salary ya. Menjelaskan ini aja udah pusing banget ya buat kalian. Biar kalian itu nggak kecewa. Jadi tapi jangan berharap juga begitu kalian nyampe ke Amerika, wah gue bakalan dapat gaji segitu. Enggak juga gitu kan. Kan kalian tuh harus melewati proses perjalanan yang kita alami masing-masing ya. Entah itu kita harus berawal dari tukang cuci piring, atau jadi busboy yang nganter-nganter bawa makanan piring kotor ke dalam dapur, atau bersihin meja setelah tamu keluar kayak gitu ya. Itu tergantung. Jadi ada juga yang kalau beruntung ya 1.001 orang ya biasanya. Begitu masuk Amerika dia langsung training hibachi. Ya itu salah satu keberuntungan kalian aja sih sebenarnya ya. Oke, kita menikmati jalan dulu lah. Ini daun-daunnya men udah pada menguning ya, udah mau rontok. Jadi ini udah masuk musim fall. Macet nih kereta, ada kereta lewat. Jadi November itu sekitar November udah masuk dingin ya. Sekarang aja udah kadang-kadang dingin, kadang panas itu cuacanya. Kalau kalian nggak kuat bisa bikin drop badan kalian kayak kena flu ringan kayak gitulah ya. Jadi harus jaga-jaga stamina dengan makanan yang teratur, olahraga sedikit ya kan, terus makanan-makanan sehat-sehat lah, tidur teratur ya enggak. Nah ini lingkungan sekitar perumahan dekat rumah keluarga, basic rumah gue nih, kontrakan atau apartemen. Gue harus pindahin barang-barang yang tadi gue beli dari thrift store ya ke mobil perang gue, mobil kerja ya. Kita mau jabarin dulu nih beli apa aja gue sih tadi ya. Ke belakang bagasi dulu. Yes. Jadi gue bakalan buka, gue mau beli apa aja tadi, harga-harganya ya. Nah ini guys, aduh susah kalau nggak ada kameramen ya. Nah ini tadi gue beli panci buat masak, ngerebus sayur atau apa ya. Ini $3.50 harganya tadi. Terus nah ini untuk bikin sup atau bikin sup atau bikin apa, kare, soto dan lain-lain. Ini gue tadi beli panci ini, harganya $3.50. Udah semua sama tutup-tutupnya ya. Terus ini gue beli saringan nih untuk nyuci sayur nih. Ini perlu juga nih untuk nyuci di sana. Jadi gua beli barang ini karena gua bakalan tinggal di dormitory ya. Jadi gua harus masak. Enggak, kalau harus beli terus makan di restoran kan buang-buang duit ya. Agak irit masak di rumah. Terus apa lagi ya? Nah ini tadi gua beli alat-alat masaknya nih buat apa, nyerok sup atau segala macem nih, masak. Udah buat goreng telur, sutil, namanya sutil. Di gelas nih, salah satu gelas ketinggalan gue di sana gelasnya di apartemen yang lama ya. Ini gelas buat jus avocado apa segala macam, pisang avocado biasanya gue ngerebus atau bikin blender gitu. Nah ini beli garpu, beli sendok kecil buat ngaduk teh atau kopi ya. Ada sendok makan. Ada apa lagi nih? Terus di ini serutannya wortel nih kalau nyerut ya kan. Terus piring, serutan wortel ini berapa tadi? Ini 50 sen kali. Terus ini piring nih, ini 50 sen. Ada gelas ya, ada mangkok nih, gue beli mangkok juga buat makan Indomie. Nih beli mangkok $1 harganya guys.
Terus ada gelas buat ngopi, ini 50 sen kayaknya harganya segini gitu ya. Banyak juga guys. Ada gue beli gelas buat minum air putih nih, gelas kayak gini. Nah ini juga 50 sen ya harganya, lumayan murah. Kalau kita beli di Walmart bisa harganya bisa mencapai $5, $10 kayak gitu guys. Apalagi gue beli panci buat masak air panas, panci buat masak air panas. Ini ada kecil juga nih tuh. Apa lagi ya, banyak sih. Ada lagi panci nih, bukan panci, penggorengan nih. Ini segini untuk buat sote daging atau ayam, bikin panas-panasin apa gitu, nasi goreng. Banyak juga nih. Udah guys, kira-kira seperti itu. Sekarang gue bakal mau pindahin ke mobil perang gua ya. Jadi sebelahan parkirnya, sengaja kok parkir sebelahan. Ternyata di rumah ada blender tadi. Di rumah gue tanya bini, tanya istri gue, ada blender. Akhirnya gue bawa aja buat di sana buat blender jus. Jadi setiap pagi gue harus bawa jus avocado sama pisang di blender jadi satu pakai susu ya. Itu salah satu favorit gue. Oke, sekarang kita mau jelasin ke kalian. Kebetulan peceknya udah gue bawa dari rumah barusan. Kita jelasin di belakang mobil gini aja ya. Karena di rumah harus ke rumah lagi, ribet men. Di kameranya gue taruh depan gini, gue duduk santai di mobil. Oke, ini gue tutup, gue ambil lembaran, satu lembar aja. Ini jadi slip gaji gue selama 1 tahun ya. Gue kumpulin, selalu gue kumpulin buat dokumentasi. Nah ini salah satu paycheck gue guys ya. Waktu itu gue di restoran ini gue kerja weekend, jadi gue tutup restorannya ya. Seperti ini contohnya, nanti gue bakalan deketin ke kalian. Nah di sini ada tulisannya employee, nama employee seperti biasa dengan alamatnya lengkap. Terus ada nomor social security number di sini atau pakai TIN number, terserah lah whatever kalau mereka ngizinin yang dokumen yang untuk bayar pajak ya. Jadi di sini nunjukin salary 1 minggu itu sekitar $510 ya. Jadi kerja waktu itu di sini gua waktu part time cuma ngambil 4 hari. Nah tipnya itu kadang dicantumin kadang enggak ya. Jadi gaji aja dicantumin segini 510. Setelah itu dipotong federal withholding $3, dipotong social security employee $1.62. Terus ada Medicare employee $7.39. Ada Maryland withholding, jadi ada 2 pajaknya, federal withholding sama Maryland state withholding. Itu sekitar $16-17 ya 1 minggunya. Jadi apa namanya, cukup jelas. Jadi net pay-nya itu sekitar $451.48. Itu net pay 1 minggu dalam waktu kerja 4 hari guys. Jadi kalian bisa bayangin kalau kerja kalian 5 hari atau 6 hari, bisa mungkin lebih dari ini, belum tipnya gitu ya. Mencapai kalau 1 bulan 4 minggu aja bisa dapat sekitar 2.000-an ya. Nah ini kerja part time bikin $2.000 dikali 14, sekarang 15.000 ya, 15.000 lah ya. Berarti berapa tuh, kalian coba total sendiri per bulan dapat berapa. Nah tipnya plus tip tadi. Kenapa gue bilang plus tip? Karena kerja di restoran itu pasti ada tipnya. Nah tipnya itu kita sharing di restoran. Biasanya kalau minimal itu dapat 300 sampai 400. Restorannya yang biasa aja ya, dalam 1 minggu. Bukan dalam 4 hari kerja. Jadi 1 minggu itu sekitar kita bisa bikin 400 aja udah bagus ya. Nah biasanya kalau restorannya rame itu berkisar sampai 600 guys tipnya. Jadi jangan salah, tergantung di mana tempat kalian bekerja gitu ya.
kita bisa sekarang total pasaran tukang masak mencapai sekitar $4.000 sampai 5.000-an kalau kalian udah experience. Ingat, nonton YouTube jangan sepotong-potong. Nanti wah Bang Andi nyampe Amerika gua kok kerja di restoran nggak dapat 4.000 sampai 5.000 ya. Nah itu jangan salah, kalian harus melalui proses dari nol dulu. Jadi nggak sekonyong-konyong koder langsung dapat 4.000 sampai 5.000 ya. Semua tergantung perjalanan dan proses kalian masing-masing. Rezeki dan nasib itu masing-masing gitu. Allah udah gariskan, Tuhan udah gariskan ke kalian rezeki kalian sampai di mana gitu ya. Jadi gua harap sekali lagi jangan kalian begitu masuk Amerika berekspektasi berpendapatan 50 juta atau 60 juta gitu ya. Jadi satu lagi yang perlu gue jelasin sama kalian. Kalau kalian kerja di Indonesia penghasilannya di atas rata-rata, mendingan kalian gak usah berangkat ke Amerika ya. Oke, segitu aja dulu video gua kali ini guys, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sekali lagi di share video gua supaya kalian lebih banyak teman-teman yang mengerti lagi gimana caranya bekerja atau dapat gaji di Amerika ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye.